Di hari ulang tahun pernikahan mereka, suaminya justru menggelar pesta mewah untuk menceraikannya di depan ratusan tamu. Tapi yang tak disangka, sang istri justru membalikkan semuanya lewat satu video. Apa isi rekaman itu, dan kenapa membuat semua orang membisu seketika? Langit senja memerah lembut ketika Alina berdiri di depan cermin raksasa, memandangi bayangannya sendiri dalam balutan gaun putih mengilap yang menjuntai anggun hingga menyentuh lantai marmer. Pundaknya terbuka sempurna, menampakkan kulit yang halus dan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian pemberian Revan saat ulang tahun pernikahan pertama mereka. Jemarinya yang halus menyentuh dada, merasakan detak jantung yang tak biasa, bercampur antara gugup dan harapan. Ruangan itu sunyi, hanya suara AC dan napasnya sendiri yang terdengar. Di luar, para dekorator sibuk menyusun bunga segar di sepanjang lorong menuju ballroom. Aroma mawar putih dan anggrek memenuhi udara, membuat ruangan terasa seperti taman surgawi. "Sudah siap, Bu?" tanya seorang wanita muda yang menjadi asisten pribadi Alina malam itu. Alina mengangguk pelan. Senyumnya tercetak samar di wajahnya, namun matanya tampak kosong. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena terlalu banyak harapan yang ia tanam dalam hari ini, membuat dirinya takut akan kecewa. Ia tahu Revan bukan pria romantis, tapi malam ini berbeda. Suaminya memesan ballroom terbesar di hotel paling mahal di kota, menyebar undangan ke begitu banyak kolega, tokoh penting, dan bahkan media. Semua untuk merayakan hari jadi mereka. Setidaknya, begitu yang ia percaya. Langkah Alina perlahan menuruni anak tangga, diapit oleh lampu gantung yang berkilau megah di langit-langit. Denting sepatu haknya menggema pelan, seakan memberikan irama pada detik-detik menuju kejutan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di dadanya, degup jantung semakin cepat. Ia berharap Revan akan berdiri di ujung tangga, menyambutnya dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Tapi tak ada siapapun di sana. Yang menyambutnya hanyalah seorang petugas hotel yang mengangguk sopan dan membimbingnya menuju ballroom. Musik klasik mengalun dari dalam, terdengar syahdu dan menenangkan. Pintu kayu besar dibuka perlahan, menampakkan kemewahan luar biasa yang menunggu di baliknya. Ratusan tamu sudah duduk, sebagian berdiri sambil mengobrol, tertawa, dan bersulang. Semua mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun, mata Alina langsung tertuju pada Revan. Suaminya berdiri di atas panggung, berdampingan dengan MC. Wajahnya tenang, matanya menatap ke arah Alina tanpa senyum, tanpa isyarat kehangatan sedikit pun. Sejenak, langkah Alina terhenti. Perasaan aneh merayap di dadanya, seperti duri kecil yang tiba-tiba menusuk. "Alina, kesini," ujar Revan dari mikrofon, suaranya terdengar mantap tapi datar. Dengan napas ditahan, Alina berjalan pelan menuju panggung. Gaun putihnya bergemerisik setiap kali menyentuh lantai, dan semua mata mengikuti langkahnya. Sebagian tamu bertepuk tangan pelan, menyambutnya. Tapi ada yang lain. Sebagian menatapnya dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan, seolah mereka tahu sesuatu yang belum ia tahu. Ketika Alina sampai di samping Revan, ia berbisik, "Kamu nggak bilang mau mulai segini cepat?" Revan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis, lalu memberi isyarat kepada MC untuk menyerahkan mikrofon. "Terima kasih atas kehadiran semuanya," ucap Revan, suaranya jelas dan tegas. "Malam ini adalah malam yang penting bagi saya dan Alina. Tentu saja kalian semua mengira ini adalah malam perayaan cinta kami." Beberapa orang tertawa kecil. Seorang pria paruh baya di barisan depan berseru, "Tentu saja. Sudah berapa lama kalian menikah? Romantis banget." Alina tersenyum kaku. Ia menggenggam tangan Revan, namun pria itu menarik tangannya perlahan, seolah tidak nyaman disentuh di depan umum. Detik itu juga, ada sesuatu di dalam diri Alina yang mulai retak. "Tapi saya ingin jujur," lanjut Revan. "Perayaan malam ini bukanlah untuk merayakan cinta. Saya mengadakan acara ini untuk mengakhiri segalanya." Ruangan mendadak hening. Alina menoleh ke arah suaminya dengan dahi berkerut. "Revan, apa maksudmu?" "Alina," kata Revan, menoleh padanya. "Di hadapan semua saksi malam ini,
Saya ingin menyampaikan keputusan saya menceraikan kamu. Mulai malam ini, kamu bukan lagi istri saya. Suara Revan menggema di seluruh ruangan. Mikrofon itu tidak menyembunyikan satupun getaran dalam ucapannya. Ratusan pasang mata menatap panggung dengan ekspresi kaget, tidak percaya, dan bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut ruangan. Seorang wanita menutup mulutnya, seorang pria menjatuhkan gelas sampanye karena terlalu terkejut. Alina tidak bergerak. Ia berdiri terpaku, seperti patung es yang baru saja dihantam badai. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Tangannya bergetar, tapi ia tidak menangis. Tidak ada air mata, hanya kehampaan yang menyelimuti kepalanya. Detik berikutnya, semua terasa jauh. Suara musik memudar, detak jantungnya menggema terlalu keras di telinganya. "Kenapa kamu melakukan ini, di depan semua orang?" Suaranya nyaris tak terdengar, tapi mikrofon menangkapnya dengan jelas. "Supaya kamu tahu betapa seriusnya aku," jawab Revan, kali ini dengan nada yang sedikit tajam. "Kamu bukan wanita yang cocok untukku. Aku sudah lelah berpura-pura." Tawa kecil terdengar dari arah bar. Seorang wanita muda dengan gaun merah terang menatap Alina dengan senyum sinis. Alina mengenalnya, sekilas. Wanita itu sering hadir di acara kantor Revan. Entah sebagai klien, atau, lebih dari itu, Alina menunduk. Tangannya mencengkeram gaun putih yang kini terasa berat. Tapi ia tidak mundur. Ia tidak lari. Ia berdiri di sana, menelan semua rasa malu, semua hinaan, dan semua bisik-bisik tajam yang mulai menyebar dari para tamu yang membentuk kerumunan di bawah panggung. Revan menuruni panggung, menyerahkan mikrofon pada MC, lalu berjalan begitu saja, meninggalkan Alina yang masih berdiri di sana. Sendiri. Terluka. Dipermalukan. Dan malam itu, pesta pun berakhir. Bukan dengan pelukan hangat atau tarian romantis, melainkan dengan keheningan yang mencekam dan tatapan iba dari orang-orang yang sebelumnya bersorak menyambut pasangan sempurna. Para tamu mulai meninggalkan ruangan dengan langkah ragu. Beberapa menghampiri Alina sekadar untuk berkata, "Sabar ya," tapi ia tahu, itu hanya basa-basi. Di sudut ruangan, Alina duduk sendirian. Gaunnya yang mewah kini tampak kusut. Makeup di wajahnya mulai luntur. Namun di balik air mata yang akhirnya jatuh, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Bukan kebencian. Bukan dendam. Tapi tekad. Jika Revan pikir dia sudah menghancurkan segalanya malam itu, maka pria itu belum tahu apa-apa tentang kekuatan seorang perempuan yang dihancurkan, lalu bangkit. Langit pagi terlihat kelabu ketika Alina terbangun di sofa ruang tamunya. Matahari menyusup pelan di antara tirai jendela, menyinari wajahnya yang pucat dan mata sembab yang tampak seperti habis diguyur hujan semalam. Gaun pesta masih melekat di tubuhnya, menyisakan aroma parfum yang bercampur dengan peluh, air mata, dan rasa malu yang belum juga pergi. Ia tidak tahu pukul berapa tertidur. Mungkin setelah semua tamu pergi. Mungkin setelah dirinya duduk diam di sudut ballroom sambil menolak uluran tangan orang-orang yang merasa kasihan. Ia tidak ingat lagi wajah-wajah yang berlalu. Semuanya kabur. Yang tersisa hanyalah suara Revan, tajam dan dingin, mengumumkan perceraian mereka seperti penyiar berita mengabarkan kematian. Pelan-pelan, ia duduk tegak. Tubuhnya pegal, tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang benar-benar menyiksa adalah kenyataan bahwa semua itu nyata. Bukan mimpi. Bukan drama sinetron. Itu kenyataan, hidupnya, yang dipertontonkan tanpa belas kasihan. Dan semua itu dilakukan oleh pria yang dulu bersumpah akan melindunginya dari dunia. Tangannya menggenggam ujung gaun. Ia menatap sekeliling. Sepi. Tidak ada Revan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada satupun tanda bahwa seseorang pernah mencintainya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja kaca. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Puluhan pesan masuk. Ratusan komentar di media sosial. Sebagian dari teman-temannya bertanya apakah itu benar. Beberapa menanyakan keberadaannya. Namun yang paling banyak adalah hujatan. Pantas aja diceraikan, kelihatannya aja anggun tapi mungkin nyebelin.
Kasihan sih. Tapi kayaknya ada sebab ya. Masa suami tega segitunya? Drama doang tuh. Cari perhatian biar viral. Alina menutup layar ponsel. Dilemparnya benda itu ke sofa. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran air dingin, lalu menatap wajahnya sendiri di cermin. Sekilas, ia tidak mengenali wanita di balik bayangan itu. Rambut berantakan, wajah bengkak, mata kosong. Seperti sisa-sisa kehormatan yang disobek paksa dari tubuhnya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Napasnya berat. Tapi tak ada air mata kali ini. Yang tersisa hanya hening, dan kemarahan yang perlahan tumbuh seperti bara yang mulai menyala di ujung sumbu. Beberapa hari berlalu. Alina memilih menyendiri. Ia tidak membalas pesan dari orang tuanya, tidak menjawab telepon dari sahabatnya, bahkan tidak membuka tirai kamarnya. Dunia di luar terus berputar, tapi waktunya seolah berhenti di hari itu. Hari di mana ia berdiri di panggung sebagai tontonan umum, sebagai wanita yang ditinggalkan tanpa ampun. Namun hidup tak pernah memberi banyak waktu untuk meratapi nasib. Ia terpaksa kembali keluar rumah ketika seorang staf hotel menelepon. Mengatakan ada beberapa barang pribadi yang tertinggal di ballroom. Dengan enggan, Alina menyanggupi untuk mengambilnya sendiri. Ia mengenakan pakaian hitam polos dan kacamata hitam besar untuk menyembunyikan wajah. Meski berusaha tenang, langkahnya terasa berat saat memasuki lobi hotel. Beberapa pegawai mengenalinya. Ada yang membungkuk sopan, ada yang saling berbisik, tapi tidak satu pun berani mendekat. Saat ia mengambil kotak berisi barang-barang kecil, lipstik, dompet, handphone lama, dan satu botol parfum, manajer hotel menghampirinya. Bu Alina, saya minta maaf atas insiden kemarin. Kami tidak tahu kalau acara itu akan berubah menjadi seperti itu. Alina hanya tersenyum kecil. Tidak perlu minta maaf. Itu bukan salah kalian. Ia hendak berbalik pergi, namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah pasangan sedang duduk di lounge hotel. Wanita dengan gaun merah terang. Pria berjas biru tua. Tangan mereka saling menggenggam, bibir wanita itu tertawa manja sambil menyentuh bahu pria di sampingnya. Revan. Dan wanita itu, Clara, asistennya sendiri. Orang yang selama ini berada di dekat mereka. Yang bahkan ikut merancang pesta, anniversary. Itu. Alina berdiri di tempat, seluruh tubuhnya membeku. Tangannya mengepal. Hatinya berdenyut keras. Mereka tertawa di sana, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah pesta kemarin hanyalah panggung hiburan. Seolah rasa malu yang ditanggungnya hanya bagian kecil dari permainan mereka. Mereka tidak melihatnya. Atau mungkin sengaja pura-pura tidak peduli. Alina pun memilih tidak mendekat. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak. Tapi kali ini, langkahnya bukan karena ingin lari, melainkan karena ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan mengemis penjelasan. Ia tidak akan menuntut jawaban. Ia akan menunjukkan siapa yang benar-benar hancur, dan siapa yang akan bangkit. Malamnya, Alina duduk di ruang kerjanya. Di depannya terbuka laptop, memajang folder-folder penuh dokumen, foto, dan rekaman digital. Ia mulai mengingat semua yang pernah ia curigai tapi tak pernah ia buka. Transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan, pesan-pesan aneh yang dikunci Revan di ponselnya, dan data absensi kantor yang tak pernah sesuai jadwal. Ia mulai mengumpulkan, menyusun, menyimpan dengan rapi. Tangannya cekatan. Wajahnya dingin. Bukan lagi wajah wanita yang lemah. Malam itu, di antara tumpukan bukti dan layar yang menyala redup, Alina tersenyum untuk pertama kalinya sejak hari itu. Senyum yang bukan berasal dari bahagia, melainkan dari keyakinan bahwa panggung yang sama, yang pernah dipakai Revan untuk menghancurkannya, akan ia rebut kembali. Namun kali ini, ia yang akan mengatur acaranya. Ia yang akan memilih musik pengiringnya. Dan ia yang akan memutuskan kapan pesta itu berakhir, dengan dirinya sebagai pemenang. Hari-hari setelah pesta itu berjalan lambat, nyaris menyiksa. Alina seperti ditarik ke dalam ruang waktu yang kosong, hampa, tak berujung, dan membekukan. Ia hidup di antara dua dunia,
Satu yang penuh kenangan manis bersama Revan, dan satu lagi yang memaksa dirinya menelan kenyataan pahit, bahwa cinta bisa berubah menjadi alat penghancur ketika jatuh ke tangan yang salah. Di dalam rumah yang dulu dipenuhi tawa dan pelukan, kini hanya ada bayang-bayang. Bayang-bayang percakapan. Bayang-bayang janji-janji manis. Bayang-bayang Revan yang berjalan melintasi lorong rumah sambil memeluk map kerja, mencium keningnya sebelum pergi, lalu berkata, "Tunggu aku makan malam, ya." Padahal belakangan, pria itu pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain yang belum pernah Alina kenali. Sekarang semuanya masuk akal. Semua alasan lembur. Semua janji batal. Semua mata yang menghindar saat ia bertanya dengan nada cemas. Alina tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Dan kepercayaan yang dipatahkan seperti itu, bukan hanya menyakitkan. Itu mematikan dari dalam. Pagi itu, ia duduk di balkon lantai 2 rumahnya. Di tangannya segelas kopi hitam yang tak tersentuh. Angin meniup lembut helaian rambutnya yang tergerai tanpa rapi. Di hadapannya terbentang halaman belakang yang dulu menjadi tempat ia dan Revan menanam pohon kecil bersama. Ia masih ingat tawa mereka waktu Revan menyiram tanaman sampai cipratannya mengenai wajahnya. Alina tertawa waktu itu. Sekarang, hanya pohon itu yang masih berdiri. Semuanya sudah mati. Ia menutup mata. Lalu membuka lagi. Tidak ada gunanya menyesali. Tidak ada maknanya menyimpan dendam tanpa arah. Ia sudah mulai menyusun sesuatu, dan langkah pertama adalah kembali menghubungi dunia luar. Dunia yang ia hindari sejak penghinaan itu terjadi. Ponsel di tangannya bergetar. Nama yang muncul membuatnya diam sejenak. Alia, sahabat SMA. Tangannya ragu, tapi akhirnya ia angkat. "Halo, Alina?" Suara di seberang sana terdengar pelan, tapi hangat. "Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat juga." Alina terdiam sejenak sebelum menjawab, "Maaf, aku butuh waktu." "Aku ngerti. Tapi aku cuma mau bilang, aku lihat semuanya. Video kamu di atas panggung tersebar. Aku nonton, dan aku pengen peluk kamu waktu itu." Air mata yang selama ini tertahan mulai menggantung di pelupuk. Tapi ia tak membiarkan jatuh. "Terima kasih, Li," ucapnya lirih. "Aku tahu kamu pasti hancur. Tapi kamu nggak sendiri, Lin. Kamu nggak harus diam. Kamu punya banyak teman. Kita semua tahu siapa kamu. Kita tahu kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu." Kata-kata Alia seperti pelampung di tengah lautan pasrah yang menenggelamkan. Alina menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak pesta itu, ia merasa tidak sendirian. "Li, aku butuh bantuan kamu." "Apapun," jawab Alia cepat. "Aku butuh seseorang dari media. Seseorang yang bisa bantu aku, kalau nanti waktunya tiba." Alia terdiam beberapa detik. Lalu berkata, "Kamu tahu aku kerja di kantor berita lokal, kan?" "Aku tahu. Dan aku tahu kamu masih pegang banyak akses ke orang-orang di sana." "Lin, kamu mau ngapain?" Suara Alia sedikit khawatir. "Aku cuma mau membalas apa yang dia lakukan. Bukan dengan cara kotor, tapi dengan kebenaran. Dengan bukti." Senyap mengisi jeda di antara mereka. Lalu Alia menjawab dengan suara tegas, "Kalau itu yang kamu mau, aku ada di pihak kamu. Kirim semua yang kamu punya. Aku akan bantu semampuku." Setelah panggilan itu, Alina membuka laptopnya. Ia mulai memilah semua file yang sudah ia kumpulkan. Rekaman rekening mencurigakan. Foto-foto dari pertemuan Revan dengan Clara di luar jam kantor. Bahkan satu dokumen yang sempat ia temukan di meja kerja Revan, kontrak jual beli apartemen atas nama Clara, menggunakan uang dari rekening perusahaan milik keluarga Alina. Namun semua itu belum cukup. Ia butuh sesuatu yang tak bisa dibantah. Malam harinya, ia menghubungi salah satu mantan staf Revan, Ervin, yang dulu mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa alasan jelas. Butuh beberapa kali panggilan sampai akhirnya pria itu mengangkat. "Alina?" Suaranya terdengar heran. "Astaga, sudah lama banget. Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi aku butuh bantuanmu, Vin."
Aku nggak tahu bisa bantu apa. Aku udah lama nggak kerja sama Revan. Aku tahu. Tapi kamu tahu alasannya, kan? Kamu resign karena tahu sesuatu yang kotor. Dan aku yakin kamu masih simpan buktinya. Keheningan panjang. Alina nyaris berpikir panggilannya akan ditutup. Tapi akhirnya, Ervin menghela napas dan berkata, "Kamu berani buka ini semua? Aku sudah tidak punya harga diri lagi untuk dijaga. Sekarang yang aku punya cuma kebenaran. Dan aku nggak akan biarkan dia terus menghancurkan hidup orang lain, setelah menghancurkan aku." Ervin tertawa kecil, pahit. "Baiklah. Aku akan kirimkan rekaman pembicaraan Revan dengan klien gelap yang dulu dia sembunyikan dari laporan perusahaan. Termasuk bukti transfer uang ke rekening Clara." "Terima kasih, Vin." "Jangan terima kasih dulu. Apa yang kamu mau lakukan dengan semua ini?" Alina tersenyum tipis, meski tak ada yang bisa melihat. "Aku mau dia tahu panggung itu belum berakhir. Kali ini, aku yang akan berdiri di atasnya." Beberapa hari kemudian, Alina mengirimkan semua file itu ke Alia. Melalui jaringan media, mereka sepakat tidak langsung menyebarkan, tapi menunggu saat yang tepat. Alina ingin mengatur semuanya. Ia ingin memastikan setiap tamu, setiap kolega Revan, setiap media yang dulu hadir di pesta itu, juga akan hadir saat ia membalikkan keadaan. Ia ingin mereka semua tahu, perempuan yang mereka lihat terhina di panggung, belum selesai bicara. Ia akan bicara. Dengan bukti. Dengan martabat yang direbut kembali. Dan dengan keberanian yang lahir dari luka paling dalam. Karena bagi Alina, pesta belum berakhir. Panggung yang sama akan ia rebut kembali. Dan kali ini, bukan ia yang jadi bahan tontonan. Tapi Revan, yang akan telanjang di hadapan semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Langit malam tampak menggantung rendah di atas kota ketika Alina duduk di dalam mobil, menatap kosong ke arah lampu-lampu jalanan yang berpendar seperti bintang-bintang patah. Di kursi kemudi, Alia menyetir dengan tenang, sesekali melirik sahabatnya yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak ada obrolan sejak mereka keluar dari rumah. Hanya suara AC dan gesekan ban yang mengisi ruang di antara mereka. "Masih yakin kamu mau ketemu orang ini?" tanya Alia akhirnya, memecah keheningan. Alina mengangguk pelan. "Dia pernah kerja sama Revan waktu awal-awal pernikahan kami. Aku curiga, dia tahu lebih banyak dari yang orang-orang pikir." Alia tidak menjawab. Ia memutar kemudi, masuk ke sebuah gang sempit yang mengarah ke sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu terlihat kusam, cat temboknya mengelupas, dan lampu halaman berkedip lemah seperti tak ingin bersinar. Mereka berhenti di depan pagar besi yang sudah berkarat. Alina turun lebih dulu, menghampiri pintu rumah sambil menggenggam map coklat berisi bukti yang telah ia siapkan. Alia menyusul di belakang, tak ingin membiarkan sahabatnya menghadapi apapun seorang diri malam itu. Pintu dibuka oleh seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan wajah tirus dan mata yang tampak lebih tua dari usianya. Namanya Galang. Ia pernah menjadi partner bisnis Revan sebelum tiba-tiba menghilang dari lingkungan mereka. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang bertanya. Seolah semua keberadaannya dihapus begitu saja. Namun Alina ingat. Dan kini, ia kembali untuk menjemput cerita yang dulu dikubur. "Alina," sapa Galang tanpa ekspresi, "akhirnya kamu datang juga. Terima kasih sudah mau terima kami malam-malam begini," jawab Alina tenang. Mereka duduk di ruang tamu kecil dengan penerangan remang. Alia duduk di sudut, mencatat setiap percakapan dengan ponsel tersembunyi di dalam tasnya. Alina menatap Galang tanpa berkedip, mencoba membaca wajah yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski hanya lewat cerita Revan. "Aku tahu kamu gak akan hubungi aku kalau bukan karena sesuatu yang besar," ujar Galang sambil menyulut rokok. "Dan aku juga tahu kamu pasti udah tahu sebagian dari kebusukan Revan. Aku tahu dia selingkuh. Aku tahu dia korupsi di perusahaan keluargaku. Tapi aku belum tahu seberapa dalam permainan dia sebenarnya." Galang menghembuskan asap rokok. "Kalau kamu udah sampai sini, berarti kamu siap dengar semuanya. Bahkan yang paling kotor sekalipun." Alina mengangguk.
Katakan. Dan Galang pun mulai bicara. Revan, ternyata, tak hanya bermain api dengan wanita lain. Ia juga memanfaatkan posisinya sebagai suami Alina untuk menyusup ke dalam sistem perusahaan keluarga. Ia memanipulasi laporan keuangan, menyuap auditor internal, dan menciptakan proyek fiktif demi mengalirkan uang ke rekening Clara, wanita yang kini dengan bangganya menampilkan diri di depan publik sebagai rekan kerja. Namun itu belum cukup bagi Revan. Ia juga memalsukan dokumen kerjasama antara perusahaan milik keluarga Alina dengan perusahaan-perusahaan bayangan miliknya. Semua kontrak itu dilengkapi stempel dan tanda tangan palsu. Semua berjalan lancar hingga Galang, yang waktu itu menjadi rekan bisnis Revan, menolak ikut campur lebih dalam dan memutuskan keluar. Aku tahu dia bakal cari cara buat hapus jejakku, ujar Galang, makanya aku kabur. Tapi sebelum pergi, aku simpan semua dokumen digital itu. Dan rekaman pembicaraan kami waktu dia mulai merancang skemanya. Alina menahan napas. Kamu masih punya semua itu? Galang menatapnya. Aku simpan di drive offline. Gak ada yang tahu. Aku tahu suatu hari dia akan jatuh, dan seseorang pasti bakal datang cari kebenaran. Dan ternyata orang itu kamu. Boleh aku lihat semuanya? Suara Alina nyaris berbisik. Galang bangkit, masuk ke kamarnya, lalu kembali dengan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia meletakkannya di meja. Di dalamnya ada dokumen, rekaman suara, dan foto-foto transaksi. Tapi kamu harus hati-hati. Kalau kamu salah langkah, Revan bisa nyerang balik. Dia punya banyak koneksi. Alina mengambil flash disk itu. Tangannya sedikit gemetar. Aku nggak takut. Aku cuma muak. Galang mengangguk pelan. Kamu kuat, Lin. Lebih kuat dari yang kamu pikir. Di perjalanan pulang, Alina duduk dalam diam. Tangannya menggenggam erat flash disk yang kini terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang. Di dalam benda kecil itu terkunci kebenaran, kunci untuk membalikan permainan yang dulu menghancurkan hidupnya. Kamu yakin mau terusin ini semua? Tanya Alia sambil menatap jalanan malam yang sepi. Alina menoleh, matanya menatap lurus ke depan. Waktu dia berdiri di atas panggung itu dan menceraikanku di depan semua orang, dia pikir dia sudah menang. Tapi dia lupa satu hal. Apa? Aku belum bicara. Keesokan harinya, Alina menghubungi seorang pengacara muda bernama Vero. Ia dikenalkan oleh Alia, lulusan hukum yang kini bekerja membantu para korban penipuan bisnis dan kekerasan finansial dalam rumah tangga. Di ruang pertemuan kecil, mereka duduk bertiga, Alina, Vero, dan Alia, yang mencatat semua jalannya diskusi. Alina menyerahkan flash disk itu. Vero membukanya, memeriksa isi data dengan teliti. Wajahnya berubah serius seiring halaman demi halaman yang ia baca. Ini berat, tapi kuat, katanya akhirnya. Kalau kamu mau bawa ini ke jalur hukum, kamu bisa menjerat dia dari banyak sisi. Penipuan, penggelapan dana, pencemaran nama baik, bahkan pelecehan psikologis di ranah publik. Alina mengangguk. Aku nggak mau cuma menuntut. Aku mau kebenaran ini disiarkan. Aku mau semua orang yang dulu menyaksikan aku dihancurkan, melihat kebenaran yang selama ini mereka tutup mata darinya. Vero terdiam sejenak. Itu bisa dilakukan. Tapi kamu harus siap. Ini akan menguras tenaga, emosi, dan reputasi kamu juga bisa kena imbasnya. Aku tidak punya reputasi lagi. Dia sudah mengambil semuanya. Sekarang aku hanya ingin merebut diriku kembali. Di rumah, Alina membuka kembali video pesta itu. Ia menonton dirinya berdiri di atas panggung, mengenakan gaun putih yang kini terlipat rapi dalam lemari, tak akan pernah ia pakai lagi. Ia menonton wajah Revan saat mengucapkan kata-kata dingin yang menceraikannya seperti membuang sampah. Ia menonton reaksi tamu-tamu, ekspresi sinis Clara, dan tatapan tajam ibu mertuanya yang tampak puas melihatnya dipermalukan. Lalu ia menutup video itu, dan tersenyum tipis. Panggung itu akan ia rebut kembali. Dan kali ini, bukan dengan gaun putih, tapi dengan kebenaran yang membakar topeng mereka satu persatu.
Langkah Alina mantap memasuki ruangan kantor pengacara siang itu. Ia tidak lagi mengenakan pakaian gelap, tidak lagi menunduk saat melewati orang-orang. Kali ini ia berdiri tegak, membawa map coklat di tangan kirinya dan rasa percaya diri yang baru di dalam dadanya. Gaun putih yang dulu jadi simbol luka, kini telah digantikan dengan setelan abu lembut dan sepatu hitam berhak pendek. Riasan wajahnya tipis, tapi sorot matanya tajam, tegas, berbeda jauh dari Alina yang dulu berdiri terpaku di atas panggung, disalib oleh kata-kata suaminya sendiri. Vero berdiri menyambutnya, lalu mengantar ke ruang konsultasi. Di dalam, layar monitor sudah memunculkan slide presentasi yang memperlihatkan rencana besar mereka. Alia sudah menunggu, duduk dengan laptop terbuka di depannya. Semua sudah siap, ujar Vero, membuka pembicaraan. Kita akan mulai dari proses hukum, lalu menyusul konferensi pers. Tapi yang paling utama adalah pesta yang kamu minta. Alina mengangguk pelan. Ya, aku mau acara itu jadi pusat perhatian. Aku ingin orang-orang yang dulu menyaksikanku jatuh, melihat aku berdiri lagi. Alia tersenyum kecil. Kamu yakin ingin memakai tempat yang sama? Tempat itu belum lunas. Masih ada yang harus dibayar, ucap Alina dingin. Dan aku yang akan membayarnya, bukan dengan uang, tapi dengan pembuktian. Vero memutar layar laptopnya ke arah Alina, menampilkan daftar tamu undangan yang sudah mereka siapkan. Nama-nama penting ada di sana, mantan kolega Revan, rekan bisnis dari perusahaan keluarga Alina, wartawan, sosialita, hingga influencer yang pernah hadir dalam pesta penghinaan itu. Semua sudah menerima undangan. Kami mengemasnya seolah kamu ingin memberi klarifikasi. Banyak yang penasaran. Apalagi setelah berita perceraianmu menyebar luas dan mulai jadi bahan perbincangan publik. Alina mengambil napas panjang. Aku tidak ingin sekadar membersihkan namaku. Aku ingin membuka wajah asli Revan dan Clara. Alia menunjuk salah satu dokumen di layar. Kami juga berhasil mendapatkan video CCTV dari restoran tempat mereka sering bertemu diam-diam. Tanggalnya cocok dengan malam-malam ketika Revan bilang lembur. Alina hanya tersenyum, tipis namun menusuk. Biarkan dunia tahu siapa yang sebenarnya layak dihina. Hari H tiba. Ballroom hotel mewah itu kembali disulap menjadi ruangan glamor, dengan dekorasi yang lebih anggun, pencahayaan lebih lembut, dan nuansa putih keemasan yang menenangkan. Kali ini, Alina yang memimpin semuanya. Ia berdiri di belakang layar, memperhatikan tim Yo bekerja, menyusun tiap sudut ruangan agar sempurna, bukan untuk membalas dendam secara brutal, tapi untuk menempatkan kebenaran di panggung yang layak. Alina tidak ingin membalas dengan kebisingan. Ia ingin membalas dengan elegansi yang menusuk dalam diam. Saat malam tiba, satu persatu tamu mulai berdatangan. Mereka mengenakan pakaian terbaik, berjalan di karpet merah, diiringi alunan piano klasik. Banyak dari mereka membawa rasa penasaran. Sebagian bahkan datang hanya untuk melihat apakah Alina akan menangis lagi, terseduh, atau meminta simpati publik. Namun yang mereka temui malam itu adalah wanita yang berbeda. Alina berdiri di ujung ruangan, mengenakan gaun biru gelap panjang yang sederhana namun memukau. Rambutnya disanggul rapi, dan kalung berlian yang dulu diberikan Revan telah ia tinggalkan. Diganti dengan kalung perak kecil berbentuk mata, simbol dari keberaniannya untuk melihat segalanya kini dengan jelas. Di tengah ruangan, berdiri layar besar yang tertutup kain hitam. Tak ada satupun dari tamu yang tahu isi di balik tirai itu. Tapi semua dibuat penasaran ketika MC mengumumkan bahwa Alina akan menyampaikan pernyataan penting di tengah acara. Beberapa wartawan sudah menyalakan kamera. Lampu sorot mulai diarahkan ke panggung. Tepuk tangan pelan terdengar saat Alina melangkah naik. Suasana mulai hening. Semua mata menatap ke arahnya. Ia berdiri tenang, menggenggam mikrofon, menatap satu persatu wajah-wajah yang dulu ikut menjadi saksi saat ia dihancurkan. Terima kasih telah hadir malam ini, ucapnya pelan tapi mantap. Aku tahu sebagian dari kalian datang karena ingin tahu, apakah aku akan menangis lagi? Atau mungkin karena penasaran, apa yang ingin aku klarifikasi? Tapi malam ini,
Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk menunjukkan kebenaran. Beberapa tamu mulai saling melirik. Suara berbisik pelan terdengar dari sudut ruangan. Beberapa waktu lalu, aku berdiri di tempat ini sebagai istri yang diceraikan secara sepihak, dipermalukan di hadapan publik tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Tapi malam ini, aku bukan lagi istri dari siapapun. Aku adalah diriku sendiri. Dan aku siap bicara. Ia memberi isyarat ke operator. Tirai hitam yang menutupi layar ditarik perlahan. Lampu ruangan diredupkan. Lalu video mulai diputar. Layar menampilkan wajah Revan yang duduk di sebuah restoran, menyuapi Clara dengan sendok kecil sambil tersenyum mesra. Tanggal di sudut video menunjukkan hari yang sama ketika ia memberi alasan lembur kepada Alina. Lalu adegan berpindah. Rekaman suara Revan mulai terdengar, dengan jelas menyebutkan skema pengalihan dana dari perusahaan keluarga Alina, dan menyebut nama Clara sebagai pemilik rekening yang digunakan untuk mencuci uang. Ada percakapan antara Revan dan seseorang yang terdengar gugup. Suara Revan tetap dingin, memberi instruksi untuk menghapus jejak dan memastikan agar Alina tidak pernah tahu apapun. Kemudian ditampilkan pula kutipan dari kontrak palsu yang telah dibongkar oleh Vero, tanda tangan yang dipalsukan, laporan keuangan yang dimanipulasi, hingga bukti transfer dana dalam jumlah besar ke luar negeri. Semua terpampang jelas. Semua dibuka tanpa filter. Ketika lampu dinyalakan kembali, suasana ruangan sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada bisik-bisik. Hanya hening. Seolah semua orang baru saja disadarkan bahwa apa yang mereka tonton bukanlah drama, tapi kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Alina melangkah turun dari panggung. Ia tidak menunggu simpati, tidak menanti pujian. Ia hanya ingin mereka tahu, perempuan yang mereka remehkan telah berdiri kembali. Dan kali ini, ia berdiri di atas bukti, bukan harapan kosong. Sementara itu, di ujung ruangan, Revan berdiri mematung. Clara berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Beberapa tamu sudah mulai menjauh dari mereka, ada yang keluar dari ballroom, ada pula yang langsung menelepon seseorang, mungkin pengacara mereka. Revan maju beberapa langkah, mencoba mendekati Alina. Alina, dengar dulu, ini semua. Alina menatapnya, tajam. Cukup, Revan. Kali ini, biar aku yang bicara. Dan kamu dengarkan. Lalu ia pergi, meninggalkan Revan berdiri sendiri, dikelilingi tamu-tamu yang tak lagi tertarik berpihak padanya. Suara kamera mengabadikan wajah Revan yang terpojok di tengah pesta yang seharusnya menjadi miliknya. Namun pesta itu bukan lagi miliknya. Panggung itu telah direbut kembali. Dan kini, dunia tahu siapa yang sebenarnya kalah. Beberapa hari setelah malam pengungkapan itu, nama Revan menghiasi semua halaman berita digital dan cetak. Video yang diputar Alina di pesta klarifikasi menyebar luas, dibagikan ribuan kali di media sosial. Reaksi publik pun bermunculan seperti ombak pasang, tajam, deras, dan tanpa ampun. Skandal cinta dan korupsi, Revan, pengusaha muda yang terbongkar di depan umum. Penghinaan di pesta pernikahan berbalik jadi aib nasional. Clara dan Revan diduga terlibat penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Bahkan tokoh-tokoh publik yang sebelumnya pernah berfoto bersama Revan di pesta itu kini berlomba-lomba menjaga jarak. Beberapa menghapus unggahan lama. Sebagian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak tahu-menahu mengenai urusan pribadi Revan. Dunia seakan berbalik arah. Sosok yang dulu dielu-elukan karena tampang rupawan dan gaya hidup elit, kini diperlakukan seperti wabah yang harus dihindari. Dan Alina? Ia tidak merayakan kemenangan itu dengan tertawa. Ia tidak berjingkrak gembira, meski setiap hari inboxnya dibanjiri pesan dukungan dari ribuan perempuan yang merasa terwakili. Ia hanya diam, menerima semua itu dengan hati yang tetap terjaga. Karena ia tahu, ini belum akhir. Pagi itu, Alina duduk di taman belakang rumah. Ia mengenakan kemeja putih longgar dan celana linen coklat. Di pangkuannya ada setumpuk dokumen tambahan dari Vero yang harus ia tanda tangani. Gugatan hukum sedang diproses. Tapi lebih dari itu,
Ia menunggu langkah berikut dari Revan. Dan benar saja. Ponselnya bergetar. Revan, tidak dikenal. Alina menatap layar itu sejenak, sebelum akhirnya mengangkat. Alina. Jangan panggil namaku seperti kau masih punya hak atasnya. Nada Alina datar. Tak ada kemarahan. Tapi juga tak menyisakan kelembutan. Dengar, aku tahu kamu marah. Tapi kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kamu sudah menang. Oke? Aku udah hancur di mana-mana. Kamu mau apa lagi? Bukan aku yang membuatmu hancur. Itu semua akibat dari apa yang kau lakukan sendiri. Revan terdiam di seberang. Aku bisa gugat balik. Ancamnya pelan. Atas penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik. Silakan, potong Alina, cepat. Tapi ingat, setiap langkah yang kamu ambil, akan membuka lebih banyak pintu ke arah kehancuranmu sendiri. Kamu mau coba? Diam lagi. Lalu Revan menghembuskan napas panjang. Aku cuma mau ketemu. Sekali aja. Kita bicara baik-baik. Nggak di depan umum. Alina berpikir sejenak. Lalu menjawab. 1 kali. Besok. Di kafe tempat kita dulu pertama kali bertemu. Dan sambungan pun terputus. Keesokan harinya, Alina duduk di salah satu sudut kafe yang kini sudah direnovasi. Dindingnya tidak lagi dipenuhi foto-foto tua, melainkan lukisan abstrak yang menggambarkan kebebasan. Ia menunggu tanpa kopi. Hanya sebotol air mineral yang dibiarkan terbuka. Revan datang terlambat 20 menit. Wajahnya tampak kusam. Rambut yang dulu selalu tertata kini berantakan. Kemeja putih yang ia kenakan tampak lusuh dan tak disetrika. Ia duduk perlahan di seberang Alina, seolah tak tahu harus mulai dari mana. Aku? Revan membuka suara, nggak tahu harus ngomong apa. Alina menatap langsung ke matanya. Kalau hanya ingin minta maaf tanpa sadar diri, lebih baik kamu tidak usah datang. Revan menggertakkan gigi. Tangannya mengepal di atas meja. Aku sadar. Tapi, kamu juga harus ngerti, semua ini terjadi bukan karena aku pengen nyakitin kamu. Aku cuma terjebak. Tekanan dari luar. Dari Clara. Dari rekan bisnis. Aku kehilangan kendali. Dan kamu pilih menceraikan istrimu di atas panggung sebagai solusi. Revan menunduk. Untuk pertama kalinya, sorot mata sombong itu menghilang. Yang tersisa hanyalah lelaki yang ketakutan kehilangan segalanya. Aku pikir kalau aku lepas dari kamu, semuanya bakal lebih mudah. Tapi ternyata, yang lebih mudah, potong Alina tajam, adalah menyalahkan orang lain. Revan terdiam. Kalau kamu minta aku tarik semua gugatan, jawabannya tidak. Kalau kamu minta aku bersihkan namamu, jawabannya juga tidak. Aku sudah terlalu lama diam. Dan sekarang, saat aku bersuara, kamu tidak bisa menghentikanku. Jadi, kamu benar-benar mau lihat aku di penjara? Alina menatapnya, sorot matanya dingin, tapi tak membenci. Aku tidak mau kamu di penjara karena dendam. Aku ingin kamu di penjara karena keadilan. Malamnya, Revan mengadakan konferensi pers sendiri. Dengan suara serak dan wajah letih, ia membaca pernyataan maaf kepada publik, mengaku hilaf, dan berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Tapi semua itu tak lagi penting. Opini publik sudah terlanjur berpihak pada kebenaran. Para pemegang saham perusahaan memutuskan mengeluarkannya dari dewan direksi. Rekan bisnis lama membatalkan kerjasama. Bahkan Clara tak lagi muncul dimanapun. Rumor beredar, ia melarikan diri ke luar negeri. Dan Revan? Kini hanya lelaki biasa yang dikhianati oleh arogansinya sendiri. Sementara itu, Alina diundang sebagai pembicara di berbagai forum perempuan. Ia menceritakan pengalamannya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Ia tidak datang dengan air mata. Ia datang dengan kekuatan yang lahir dari pengkhianatan, lalu diubah menjadi pelajaran berharga. Di salah satu forum, seseorang bertanya, apa yang paling menyakitkan dari semuanya? Alina tersenyum, pelan. Yang paling menyakitkan, bukan saat aku ditinggalkan.
Tapi saat aku menyadari bahwa selama ini, aku yang terlalu sabar menunggu seseorang berubah, padahal dia tak pernah berniat berubah sejak awal. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan malam itu, Alina berdiri di atas panggung. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang memilih meninggalkan apa yang tidak pantas ia pertahankan. Beberapa minggu setelah konferensi pers Revan, suasana hidup Alina berubah drastis. Bukan karena kekayaan. Bukan pula karena sorotan kamera yang kini kerap mengarah padanya setiap kali melangkah keluar rumah. Tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa damai. Setelah badai panjang, akhirnya ia bisa menarik napas tanpa terasa sesak. Namun ketenangan itu tak datang begitu saja. Sejak Revan dinyatakan bersalah secara etik oleh Dewan Perusahaan dan dikeluarkan dari berbagai posisi strategis, proses hukum terus bergulir. Jaksa penuntut mulai menyiapkan dakwaan, berdasarkan laporan dan bukti yang dikumpulkan oleh tim Vero. Satu persatu saksi dipanggil, termasuk Galang dan Ervin. Bahkan Clara yang kabarnya melarikan diri, mulai diburu oleh pihak berwenang karena keterlibatannya dalam transaksi ilegal. Di tengah semua itu, Alina tetap sibuk. Bukan hanya dengan wawancara media dan forum-forum perempuan yang memperjuangkan hak serta suara yang sering dipadamkan, tapi juga dengan langkah kecil yang ia ambil untuk membangun kembali hidupnya. Ia membeli sebuah studio kecil di pinggiran kota dan menyulapnya menjadi pusat pemberdayaan perempuan. Bukan gedung megah, bukan dengan karpet merah atau lampu sorot, tapi tempat hangat, penuh cerita dan suara yang selama ini dibungkam. Di dinding ruangan utama, tergantung satu kalimat besar yang terpampang jelas. Kita tidak perlu menjadi korban selamanya. Suatu pagi yang lembut, Vero datang membawa kabar baru. Pihak Revan mengajukan permohonan mediasi, katanya sambil duduk di hadapan Alina. Alina mengerutkan alis. Untuk apa lagi? Dia menawarkan pengakuan penuh di hadapan hukum, ganti rugi finansial, dan pencabutan nama dari semua perjanjian lama. Sebagai gantinya, dia ingin proses pengadilan tidak diperpanjang ke ranah pidana berat. Alina menghela napas. Hatinya tak langsung melonjak bahagia. Sebaliknya, ada sesuatu yang menggelitik dadanya. Jadi dia ingin damai setelah semua yang dia lakukan? Tanyanya pelan. Vero mengangguk pelan. Kalau kamu setuju, semuanya bisa selesai dalam hitungan minggu. Tapi kalau tidak, dia akan tetap kita gugat sampai akhir. Prosesnya akan panjang. Melelahkan. Alina menatap keluar jendela. Di halaman depan studio, ia melihat dua gadis muda sedang duduk sambil menulis puisi tentang luka mereka. Salah satunya pernah jadi korban kekerasan rumah tangga. Satunya lagi diusir keluarganya karena menolak dijodohkan. Mereka tertawa pelan sambil berbagi pena dan cerita. Dalam benaknya, Alina teringat hari ketika ia berdiri di panggung, saat Revan merobek martabatnya di hadapan ratusan mata. Ia juga ingat malam ketika layar besar memperlihatkan kebusukan lelaki itu. Ia masih bisa merasakan dentuman jantung, rasa sakit yang menggumpal di tenggorokan, dan nyeri yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya sembuh. Namun, ia juga tahu, dendam adalah bara yang akan terus menyala bila tak dilepas. Aku minta waktu, katanya akhirnya. Aku harus menemui seseorang. Hari itu juga, Alina mengunjungi ayah dan ibunya di rumah lama mereka. Sudah berbulan-bulan ia tak pulang. Sejak pesta menyakitkan itu, ia merasa tak sanggup berhadapan dengan wajah-wajah yang terlalu menyayanginya. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai perempuan yang hancur, melainkan sebagai anak yang mulai mengerti arti ketegaran. Ibunya menyambut dengan pelukan yang lama dan erat. Tak ada kata-kata. Tak perlu. Cukup pelukannya yang gemetar untuk menyampaikan semua rindu dan rasa bersalah yang selama ini tertahan. Ayahmu di belakang, sedang menyiram tanaman, ucap sang ibu sambil mengusap rambut Alina. Alina berjalan ke halaman. Di sana, ia melihat ayahnya membungkuk di dekat pohon mangga, tangan tuanya masih cekatan menggenggam selang. Ayahnya menoleh. Wajahnya sedikit terkejut, tapi langsung berubah menjadi teduh. Kamu datang juga akhirnya, katanya, tanpa nada menyalahkan. Alina mengangguk.
Ia duduk di bangku kayu dekat pagar, menatap ayahnya dalam diam. Lalu ia berkata pelan, "Aku bingung. Yah, aku sudah sampai di titik ini. Tapi kenapa rasanya seperti belum benar-benar selesai?" Sang ayah menaruh selang air, lalu duduk di samping putrinya. "Karena kemenangan sejati bukan soal menjatuhkan orang yang menyakitimu," katanya, lembut. "Tapi soal bagaimana kamu berdiri, tanpa membiarkan kebencian mengisi ruang kosong yang mereka tinggalkan." Alina menatap mata ayahnya. Air matanya perlahan jatuh, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya mengerti. "Jadi menurut ayah, aku maafkan dia." "Ayah tidak bilang maafkan, tapi lepaskan. Karena hidup kamu lebih layak untuk diisi dengan hal yang membuatmu tumbuh. Bukan terus membakar dendam yang hanya akan menghanguskan hatimu sendiri." Malam harinya, Alina menulis surat. Bukan surat cinta. Bukan permohonan maaf. Tapi surat keputusan. Ia menyatakan akan menyetujui mediasi, dengan syarat seluruh harta yang digunakan dalam kejahatan dikembalikan dan didonasikan ke yayasan korban penipuan dan kekerasan domestik. Ia tidak meminta sepeser pun untuk dirinya. Ia juga meminta Revan mencabut semua klaim bisnis yang berkaitan dengan keluarga Alina. Dan sebagai penutup, ia menulis satu kalimat. "Aku tidak mengampuni. Tapi aku memilih untuk bebas darimu." Seminggu kemudian, Revan resmi mencabut semua hak atas perusahaan, menyerahkan ganti rugi, dan menandatangani pengakuan tertulis atas semua kesalahannya. Clara masih belum ditemukan. Tapi kasus tetap berjalan. Banyak yang menyayangkan keputusan Alina. Mereka bilang, "Kenapa kamu tidak terus saja? Biar dia tahu rasanya diseret sampai ke ujung." Tapi Alina hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, kemenangan sesungguhnya adalah saat seseorang bisa melepaskan, tanpa kehilangan harga diri. Pada akhirnya, balas dendam Alina bukan soal menyakiti, melainkan memperlihatkan bahwa harga dirinya tak bisa dibeli, tak bisa dihancurkan, dan tak akan pernah lagi diletakkan di tangan siapapun, selain dirinya sendiri. Udara pagi itu berembus lembut melalui jendela studio kecil Alina. Tirai tipis bergoyang perlahan, seakan menyambut keheningan baru yang akhirnya terasa nyaman. Di meja kerjanya, beberapa proposal program pemberdayaan perempuan tersusun rapi. Di layar laptopnya, deretan email masuk dari berbagai kota, semuanya meminta agar Alina datang dan berbicara. Bukan sebagai selebritas dadakan, bukan pula sebagai mantan istri dari seorang pengusaha, tapi sebagai perempuan yang tak runtuh meski dijatuhkan begitu kejam. Namun pagi itu, Alina tak langsung membalas satu pun email. Ia duduk di kursi rotan kesayangannya, secangkir teh hangat dalam genggaman, dan pandangannya tertuju pada sebuah foto kecil yang baru saja dipajang di rak mungil dekat jendela. Foto dirinya sedang tersenyum. Tanpa riasan, tanpa lampu panggung, tanpa gaun mahal, hanya Alina, dengan tatapan mata yang penuh kehidupan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa kembali jadi dirinya sendiri. "Jadi, kamu beneran gak ambil satupun uang dari Revan?" tanya Alia sore itu saat mereka duduk di taman belakang studio. Tangannya menggenggam botol jus, sementara wajahnya tak menyembunyikan rasa heran yang masih tersisa. Alina menggeleng, pelan. "Uang yang berasal dari luka cuma akan memperpanjang nyeri. Aku nggak butuh itu." Alia menyandarkan punggung. "Tapi kamu bisa hidup jauh lebih mudah kalau mengambil sebagian. Setidaknya untuk balas semua yang udah dia hancurkan." "Aku nggak mau balas dengan cara yang sama seperti dia menjatuhkanku." Alina menatap langit yang mulai menggelap. "Kalau aku melakukan itu, aku bukan sedang membalas, aku sedang menyerupai." Alia diam. Ia mengangguk pelan, lalu mengangkat botolnya. "Kalau gitu, untuk kamu, yang bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh." Alina tersenyum, mengangkat cangkir tehnya, dan menepuk pundak sahabatnya. Tuas, yang pernah jatuh, tapi nggak pernah menyerah. Di luar kesibukan di studio, Alina mulai mengajar menulis di komunitas kecil. Ia tak menganggap dirinya guru. Ia hanya membagikan cerita, bagaimana kata-kata bisa menyelamatkan hidup, bahkan saat suara kita tak didengar oleh siapapun.
Ia mengajak para perempuan untuk menulis luka, bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk menyaksikan bahwa mereka tetap hidup, meski pernah dikoyak. Salah satu muridnya, Rani, seorang ibu 2 anak yang ditinggal suaminya setelah 15 tahun menikah, pernah berkata dengan mata berkaca, "Aku pikir aku nggak punya siapa-siapa, sampai aku tulis semuanya dan baca ulang. Ternyata, aku masih punya diriku sendiri." Kalimat itu melekat di benak Alina. Ia tahu rasa itu. Pernah berada di titik di mana dirinya seolah kosong. Tak ada pegangan. Tapi ternyata, yang ia cari selama ini, bukan penolong dari luar, melainkan keyakinan bahwa ia masih utuh, meski pernah dibuang. Suatu siang, Alina mendapat undangan dari salah satu lembaga hukum yang dulu bekerja sama dengan Revan. Mereka mengundangnya sebagai panelis dalam diskusi publik bertema, etika dan keadilan dalam dunia bisnis modern. Aneh rasanya. Dulu ia hanya dikenal sebagai istri Revan. Kini, ia diminta datang karena pilihan-pilihannya, bukan karena statusnya. Di hari diskusi, Alina tampil sederhana namun menawan. Ia mengenakan blazer hijau tua dengan celana panjang krem, dan sepasang anting kecil berbentuk daun. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, ruangan menjadi hening. Ia berdiri, tersenyum, lalu memegang mikrofon. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang jatuh, maka tamat sudah hidupnya. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa jatuh bukan akhir. Itu awal dari cara baru untuk berdiri. Ia memaparkan kisahnya tanpa emosi berlebihan, tanpa kalimat penuh dendam. Hanya dengan kejujuran dan keberanian untuk mengakui bahwa ia pun pernah hancur. Tepuk tangan panjang menyusul setelahnya. Di ujung ruangan, ia sempat melihat seorang wanita berdiri dan menangis diam-diam. Ketika acara usai, wanita itu menghampirinya. "Terima kasih, Mbak Alina. Saya hampir menyerah, tapi cerita Mbak membuat saya sadar bahwa saya juga bisa lepas. Saya juga bisa sembuh." Alina memeluk wanita itu, tanpa kata. Ia tahu, itulah kemenangan sesungguhnya. Malam itu, Alina duduk di balkon kamarnya. Di tangannya, selembar surat tak bertanda pos. Ia membacanya perlahan. "Alina, entah ini akan sampai padamu atau tidak. Tapi aku ingin menulisnya. Karena selama ini, semua kata yang keluar dari mulutku, hanya untuk menyelamatkan wajahku sendiri. Kamu tidak hanya mengalahkanku. Kamu menyadarkanku. Maaf tidak akan cukup. Tapi kalau boleh jujur, aku iri. Karena kamu bisa berdiri lagi dengan kepala tegak. Sementara aku masih tenggelam dalam bayanganku sendiri. Revan." Alina melipat surat itu perlahan, lalu menyimpannya ke dalam laci. Ia tidak menangis. Tidak tersenyum juga. Ia hanya menerima. Karena itu bukan surat penghiburan. Itu adalah surat pengakuan. Dan untuk Alina, pengakuan jauh lebih berharga daripada maaf yang tak pernah dimaksudkan. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke tempat yang dulu menyimpan banyak kenangan. Ballroom hotel tempat semuanya bermula. Kali ini, bukan untuk acara. Bukan pula untuk tampil. Ia hanya berdiri di sana, sendiri. Ia melangkah ke tengah ruangan yang kosong, membiarkan ingatannya mengalir pelan. Ia menutup mata, menghirup aroma ruangan, mengingat gaun putih, suara tamu, tatapan sinis Clara, dan wajah Revan saat menceraikannya. Lalu ia membuka mata, dan semuanya terasa jauh. Tak lagi menyakitkan, tak lagi mengguncangkan. Tempat itu hanyalah ruangan kosong sekarang. Tak punya kuasa atas hatinya. Ia tersenyum kecil, lalu berbalik, melangkah pergi. Meninggalkan panggung itu, sebagai dirinya sendiri. Yang baru, yang utuh, yang tak lagi bisa dihancurkan oleh siapapun. Langit sore tampak keemasan, menyelimuti kota dengan cahaya lembut yang jarang muncul belakangan ini. Di halaman studio miliknya, Alina duduk di atas rumput, mengenakan sweater abu tipis dan celana panjang putih. Di sekelilingnya, belasan perempuan muda dan ibu-ibu dari berbagai usia sedang berkumpul, mengikuti kelas menulis mingguan yang sudah menjadi kegiatan rutin di tempat itu. Tak ada meja mewah, tak ada mikrofone,
bahkan tanpa papan tulis. Hanya lingkaran hangat dari orang-orang yang berkumpul karena luka yang pernah sama, dan semangat untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup mereka. Salah satu peserta, wanita muda bernama Mila, membuka percakapan. Dulu aku pikir, hidupku cuma akan berputar dalam trauma. Tapi sekarang, setelah menulis semuanya, aku jadi sadar, aku bisa menyusun kembali hidupku. Bukan menunggu orang lain menyelamatkan, tapi menyelamatkan diri sendiri. Alina tersenyum, menatap Mila dengan bangga. Kita memang tidak bisa menghindari luka, tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan setelahnya. Kamu memilih bangkit. Itu lebih dari cukup. Riuh tepuk tangan kecil terdengar. Beberapa peserta bahkan meneteskan air mata. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Setelah pertemuan selesai, Alina menyendiri sejenak di ruang belakang studio. Ia duduk di depan cermin besar, bukan untuk merapikan riasan, tapi untuk menatap dirinya sendiri. Dulu, bayangan di cermin itu pernah membuatnya takut. Sekarang, ia berdiri di hadapannya, tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Alia datang membawa undangan. Kamu harus lihat ini, katanya antusias sambil menjatuhkan amplop berwarna hijau muda ke pangkuan Alina. Alina membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah undangan konferensi internasional bertema, Women Leading the Future. Tempatnya di luar negeri, diadakan oleh salah satu organisasi pemberdayaan perempuan paling bergengsi. Dan namanya tercetak sebagai salah satu pembicara utama. Alina terdiam cukup lama. Ia memegang kartu undangan itu seolah masih belum percaya. Aku nggak pernah mengira semua ini akan membawaku ke tempat seperti ini, gumamnya. Alia tertawa pelan. Dulu kamu mengira hidupmu selesai waktu Revan nyeret kamu dari panggung. Sekarang kamu berdiri di panggung yang jauh lebih besar, dan membawa suara ribuan perempuan bersamamu. Alina mengangguk, lalu menatap langit-langit studio. Kadang, kita harus kehilangan semuanya dulu untuk akhirnya sadar bahwa kita bisa menciptakan segalanya dari awal. Hari keberangkatan pun tiba. Alina berdiri di bandara, mengenakan coat hitam panjang dan sepatu kulit sederhana. Rambutnya digerai setengah, dan wajahnya tampak tenang meski dalam hatinya degup masih belum berhenti. Ia membawa satu koper. Isinya bukan hanya pakaian, tapi juga buku-buku tulis tangan dari para peserta di studionya. Ia berjanji akan membagikan cerita mereka di forum dunia. Karena menurutnya, suara kecil yang selama ini tenggelam, juga berhak didengar sejauh mungkin. Sesampainya di lokasi konferensi, Alina disambut dengan ramah oleh panitia. Ia dipersilakan memasuki ruangan besar yang dipenuhi puluhan pembicara dari berbagai negara. Ia tak merasa canggung. Ia tidak merasa kecil. Karena kali ini, ia datang membawa kebenaran yang telah diuji oleh air mata dan keberanian. Saat namanya dipanggil, Alina melangkah ke podium. Ratusan pasang mata menatapnya. Kamera menyala. Sorotan lampu menerpa wajahnya. Tapi ia tak gentar. Aku pernah berdiri di panggung yang salah, dikelilingi orang-orang yang bersorak, bukan karena cinta, tapi karena kebohongan. Tapi aku bersyukur pernah jatuh dari panggung itu. Karena dari sana, aku belajar berdiri dengan kedua kakiku sendiri. Suara Alina tenang, tapi penuh daya. Perempuan sering diajarkan untuk menerima. Tapi aku percaya, kita juga berhak memilih. Untuk pergi, untuk berubah, dan untuk bersuara. Karena cinta tanpa keadilan, hanya akan menjadi alat untuk membungkam. Ia tidak membawa presentasi. Hanya cerita. Tapi seluruh ruangan terdiam, lalu berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa menit kemudian, seorang peserta dari negara lain menghampirinya. Cerita kamu membuat aku sadar bahwa aku juga punya kekuatan. Terima kasih sudah bicara. Alina mengangguk. Terima kasih sudah mendengarkan. Sepulang dari konferensi, Alina tak langsung kembali ke studio. Ia memilih berhenti di sebuah kota kecil. Menyewa kamar sederhana di pinggir laut. Ia ingin diam sebentar. Bukan karena lelah, tapi karena ingin benar-benar menikmati perasaan lega yang utuh. Sore itu,
Ia berjalan di tepi pantai. Debur ombak menyentuh kakinya. Langit jingga menyapu pandangannya. Lalu, dari kejauhan, seorang anak kecil berlari menghampirinya sambil tertawa. Di belakangnya, seorang ibu muda mengejar sambil membawa sepatu sang anak. Alina tersenyum melihat mereka. Bukan karena iri, tapi karena bahagia menyadari bahwa hidup selalu terus berjalan. Dan setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri untuk sembuh. Malamnya, ia menulis surat di buku harian yang dulu selalu ia bawa tapi jarang dibuka. Alina yang dulu, kamu pernah hancur. Pernah percaya pada cinta yang palsu. Tapi kamu juga yang memilih untuk tidak tenggelam. Hari ini, aku, Alina yang sekarang, berterima kasih karena kamu tidak menyerah. Kita pernah dikoyak. Tapi kita juga pernah berdiri paling tegak. Ia menutup buku itu, menaruhnya di meja, lalu menatap keluar jendela. Tak ada keraguan. Tak ada dendam yang menggantung. Hanya ketenangan, yang tak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh diri sendiri. Pagi di kota itu dibuka oleh sinar matahari yang lembut menyelinap melalui sela-sela tirai jendela. Alina terbangun di kamar kecilnya yang menghadap ke laut. Bunyi ombak masih menjadi musik latar yang tak pernah ia minta, namun kini justru ia syukuri. Setiap pagi yang ia lewati belakangan ini terasa seperti hadiah. Sunyi yang tidak lagi menakutkan, kesendirian yang tidak lagi berarti kehilangan, dan damai yang tidak lagi harus dicari di pelukan siapapun. Ia berdiri di balkon, mengenakan kaos tipis dan rok panjang kain linen. Di tangannya, secangkir kopi hangat mengepul pelan, menemani pandangan matanya yang jauh menembus cakrawala. Di dalam dirinya, tak ada lagi kemarahan. Tak ada rasa ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin hidup, sepenuhnya, seutuhnya, tanpa perlu menjelaskan siapa dirinya pada siapapun. 2 minggu setelah kepulangannya dari konferensi, Alina menerima undangan istimewa dari kementerian. Ia akan menerima penghargaan atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan dan advokasi hak-hak sipil. Awalnya ia ragu, tak terbiasa dengan sorotan dan panggung megah. Tapi Vero dan Alia mendorongnya untuk mengambil kesempatan itu. Ini bukan tentang kamu lagi, Lin, kata Alia dengan nada serius. Ini tentang semua perempuan yang pernah mengira bahwa mereka tidak berharga setelah ditinggalkan. Kamu adalah wajah dari keberanian mereka. Maka, Alina hadir. Malam itu, ia berdiri di panggung yang sekali lagi diterangi cahaya lampu dari segala arah. Tapi tidak seperti pesta hinaan dulu, malam ini tidak ada pengkhianatan. Tidak ada kebohongan. Yang ada hanya tepuk tangan tulus, sambutan hangat, dan bunga-bunga dari para perempuan yang pernah ia bantu, baik langsung maupun tidak. Ia tidak menangis saat menerima plakat. Ia hanya tersenyum. Sebuah senyum sederhana yang menyimpan berjuta rasa. Saat memberikan pidato, ia berkata, "Dulu aku pernah merasa bahwa seluruh hidupku hanya berputar di sekitar satu orang, suami. Aku kira, bila cinta itu mati, maka seluruh dunia pun ikut mati. Tapi ternyata, aku keliru. Dunia tetap berputar. Dan aku tetap bisa tumbuh. Hari ini, aku bukan berdiri sebagai pemenang dari pertarungan, tapi sebagai saksi bahwa kejujuran dan keberanian tak pernah sia-sia." Beberapa bulan berlalu. Studio kecilnya kini semakin berkembang. Ia membuka cabang di kota lain, dibantu oleh beberapa alumni program yang dulu datang sebagai peserta, tapi kini kembali sebagai mentor. Salah satunya adalah Mila, yang kini sudah menjadi penulis buku motivasi dan sering diundang ke berbagai acara televisi lokal. Alina tak pernah mengira semuanya bisa sejauh ini. Ia tak pernah bercita-cita menjadi tokoh masyarakat, apalagi aktivis. Ia hanya ingin hidupnya bermakna, setelah sebelumnya dihancurkan oleh seseorang yang tak tahu cara mencintai. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang ia pilih dulu kini menjadi jejak besar bagi banyak orang lain. Suatu malam, saat Alina baru selesai mengecek laporan bulanan dari tim keuangan, ponselnya berdering. Sebuah nama asing muncul di layar, tapi entah mengapa hatinya merasa tak asing sama sekali. Ia angkat. "Alina?" Suara di seberang terdengar berat, tapi tidak berusaha menyembunyikan diri.
Alina diam sejenak. Ia mengenali suara itu. Revan, ucapnya datar. Lelaki itu menghela napas di ujung sambungan. Aku dengar kamu dapat penghargaan. Selamat. Terima kasih, jawab Alina, singkat. Aku nggak bakal lama. Aku cuma mau bilang, aku masih menjalani semua proses hukumnya. Tapi sejak kamu cabut tuntutan pidana berat, semuanya jadi lebih mudah. Aku mau bilang terima kasih. Karena kamu bisa melakukan hal yang aku nggak sanggup lakukan dulu, melepaskan dengan kepala tegak. Alina memejamkan mata sejenak. Aku lepaskan bukan karena kamu layak dimaafkan, katanya pelan. Tapi karena aku layak bebas. Revan terdiam. Tak ada perdebatan. Hanya keheningan. Lalu ia berkata, aku doakan kamu bahagia, Alina. Sambungan pun terputus. Dan Alina merasa, semuanya benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, Alina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Melakukan perjalanan seorang diri. Bukan untuk lari. Tapi untuk kembali mengenal dirinya lebih dalam. Tanpa tuntutan, tanpa rencana muluk. Ia pergi ke sebuah desa pegunungan yang tenang, menginap di rumah kayu kecil yang dikelilingi hutan cemara. Ia membaca buku, menulis catatan harian, berjalan kaki menyusuri danau, dan sesekali mengobrol dengan warga setempat yang ramah. Di sana, tidak ada yang mengenal siapa dirinya. Tidak ada yang tahu masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar utuh, meski sendiri. Suatu pagi, ia bangun lebih awal. Langit masih gelap. Kabut tipis menyelimuti pekarangan. Ia mengenakan jaket hangat, lalu berjalan kaki ke bukit belakang rumah. Dari puncak bukit itu, ia bisa melihat matahari perlahan muncul di balik gunung. Ia berdiri di sana lama sekali. Angin pagi menyapu wajahnya. Air matanya jatuh, tanpa sebab, tanpa sedih. Hanya rasa syukur yang tak terbendung. Syukur karena ia pernah hancur, dan tetap hidup. Syukur karena ia pernah ditinggalkan, dan tetap berdiri. Syukur karena ia pernah kehilangan segalanya, tapi akhirnya kembali menemukan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia pulang ke kota. Membuka pintu studio. Menyapa staf dengan pelukan. Duduk kembali di ruangannya. Menyalakan lilin aromaterapi favorit. Lalu membuka buku tulis kosong. Dan mulai menulis lembar pertama dari buku barunya. Judulnya hanya satu kata. Aku. Karena setelah semua yang ia lalui, itulah satu-satunya nama yang tak pernah meninggalkannya. Dan itulah nama yang kini paling ia banggakan.